perubahan. Jadi tetap belum sesuai dengan regulasi yang layak dibuang ke badan air. Nah, kami terus melakukan kritik-kritik sampai akhirnya 2023 apapun yang kami kritik akhirnya kejadian karena tidak segera dilakukan dan akhirnya soal kebakaran ini. Nah, saya hanya mengingatkan kepada semua, jangan nanti kalau udah kebakaran selesai berarti sudah selesai urusan Sarimuti. Enggak selesai. B3-nya yang paling berbahaya adalah minimal dari 2019 sampai sekarang sudah minimal saya hitung sudah 1 juta kubik air lindi B3 yang masuk ke Cirata. Itu serem banget. Nah, saya tadi juga kan Pak Ramlan bicara di Manado Asgas dan BIN bekerja sama dengan pemerintah. Kenapa sih di Bandung Barat nggak bisa? Harusnya kan setia kolaborasi saja. Jangan sampai menunggu yang ujung-ujungnya masyarakat barang-barang lah tuh menanggung ya. Ya, saya khawatirnya begini ya. Ini mohon maaf ya kalau saya katakan. Yang tidak punya kewenangan paham bagaimana seharusnya yang berwenang melakukan, yang punya kewenangan kadang nggak paham apa yang harus dilakukan. Jadi situasinya begitu. Kemudian sampai dengan zaman, saya tidak bicara tentang PJ Gubernur sekarang ya, tapi sepanjang area di mana kami melakukan tuntutan, sebenarnya diperlukan adalah strong leadership. Yes. Dan hati-hati soal kata-kata antara kepala dengan komandan itu hal yang berbeda. Kalau kepala, anak buahnya ngaco, dia tinggal hukum anak buahnya, kamu ngaco nggak ikutin aturan main. Tapi kalau statusnya adalah komandan, ada giumnya adalah tidak ada anak buah yang salah, hanya ada komandan yang salah. Betul. Anak buah melakukan atau tidak melakukan atas perintah komandan. Iya, jadi kalau ini terjadi masalah, ya kita bisa tahu oknum paling bertanggung jawab siapa. Begitu kurang lebih. Berarti lebih menjurus kepada dan Satgas Citarum Harum. Dan Satgas Citarum Harum adalah Gubernur Jawa Barat kemarin, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Bapak Ridwan Kamil harus paham tentang arti kepala dan komandan ya Pak Ridwan. Karena bagaimanapun juga tidak ada anak buah yang salah. Oke, siap. Oke, kalau gitu gini. Saya ada kesimpulan. Semoga tadi yang surat yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo itu mudah-mudahan gitu kan. Intinya kalau kebangetan gitu loh, Kang. Ya saya malah kalau dalam arti kata gini loh. Kita ini masih legowo, masih maksudnya masih yuk kita persuasif ya kan. Yuk kita yuk kita selesaikan dulu. Ya, tapi kalau Asgas RI ditantangin terus, ya kan, suruh keluarkan taringnya, ya kita lihat. Oke, Pak Wahyu, tadi saya nyempetin ini nih, akan PMP ya. Ini kan kalau kita masukin ke perut ya, ini prosesnya Pak. Nah, kadang-kadang kan ada yang terurai, ada yang enggak nih Pak. Ya. Nah terus, misalnya mikroba tadi yang disampaikan oleh Pak Ramlan itu, bisa nggak sih Pak membantu itu? Ya, saya melihatnya begini ya. Pertama, saya juga ada yang bertanya pada saya soal ini apakah sama dengan equinzim? Saya nyatakan tidak. Ada perbedaan sangat mendasar karena perilakunya berbeda memang. Nah, PA63 menurut saya nih ya, kerjanya cepat. Ya. Kemudian kalau memang dalam jumlah yang memadai, dia juga akan berkembang biak di area tersebut. Dan kemampuan mengurainya akan lebih optimal. Nah, apa yang menurut saya luar biasa akan bisa dilakukan oleh PA63 Garuda ini adalah mengurai metana yang ada di bawah. Jadi potensi yang mau dihilangkan agak berbeda dengan pendekatan yang lain. Ini bicara kebakaran, pendekatan yang lain lebih pada memisahkan antara oksigen dengan bahan baku yang membakar. Tapi tidak menghilangkan masalahnya. Ya. Bahan bakunya tetap ada. Nah, setahu saya kebakaran itu bisa terjadi karena apa? Pertama jelas ada metana. Nah, yang lucunya adalah sampahnya yang dimasukkan ke sana sebagian adalah anorganik. Nah, anorganik yang dimaksud adalah hidrokarbon, yaitu plastik. Nah, ketemu oksigen dan ada percikan api, terbakar. Nah, saya kira yang perlu dilakukan adalah memberi jarak antara masing-masing bahan baku tadi untuk tidak terjadi kebakaran. Nah, apa yang paling bagus dari PA63? Pendekatannya berbeda. Kalau yang lain adalah mencegah oksigen ketemu dengan bahan baku, sementara yang ini adalah mengurai metana. Sehingga metana yang ada diproduksi oleh bakteri di bawah itu pun sudah terurai sehingga tidak ada potensi yang menyebabkan metana terbakar. Kenapa? Hidrokarbon itu nilai kalorinya antara 5.000 sampai 6.000. Metana berapa? 9.000. Jadi lebih mudah terbakar.
asal ketemu percikan api saja atau mungkin panas di matahari sudah tadi apalagi bahaya. Nah, tapi saya juga melihat potensi lain. Ini bicara dari kebakaran. Kalau sudah selesai kebakaran bagaimana? Nah, kebakarannya hilang karena metana di atas terurai, tapi dia terus turun ke bawah tuh. Ke kandungan metana yang ada di fase 3 dan 4 yang jumlahnya jauh lebih besar. Artinya metana yang ada di kedalaman sana pun akan diurai oleh PA63. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh pendekatan manapun. Iya. Nah, satu poin lainnya adalah air lindi. Saya mengkritik dan Satgas, Gubernur Jawa Barat selaku dan Satgas adalah persoalan air lindi yang belum memenuhi standar regulasi oleh negara ini dibuang ke badan air. Nah, saya melihat meskipun prosesnya berjam-jam, tapi jelas terlihat perubahan signifikan pada air lindi yang diberikan juga PA63 Garuda ini. Jadi saya optimis PA63 Garuda ini memang membantu asalkan pemegang kewenangan memberikan ruang cukup waktu kepada koordinasi dan sepenuhnya ya, untuk melakukan anggaplah revitalisasi terhadap kualitas TPA Sarimukti ini. Nah, pesan saya adalah kalau memang sudah terbakar gara-gara plastik, tolong dong jangan plastik dikirim lagi ke TPA. Itu artinya kalau saya orang hukum, berarti syarat material akan terpenuhi karena pengelola mensengaja mengirimkan bahan baku yang bisa membuat TPA kembali terbakar. Gitu. Iya. Ya. Harusnya kan jangan ada ya, Pak. Jangan, kalau di luar negeri itu Mas, ya kalau di luar negeri itu Mah. Sampah organik dan non organik itu dipisah. Iya. Makanya pun sampahnya pun dipisah, tong sampahnya juga. Ya, Nah betul. sekarang ini kedisiplinan juga rakyat Indonesia Sekarang juga susah masih masalah minim, sampah. Nah, loh. Sangat Tuh, minim. Masih yang minim. sering buang sampah. Itu satu. Betul. Terus yang kedua tadi ya masalah pengurai alami. Jadi gini, ini unik makhluk Allah. Jadi ingat bahwa kami khususnya Profesor Jiun itu Kang Jiun itu bukan pencipta mikroba. Ingat, mikroba ini adalah makhluk ciptaan Allah yang ditemukan gitu loh dan diangon oleh kita semua untuk pastikan Allah menciptakan makhluk di muka bumi ini pasti berguna, pasti ada kegunaannya, termasuk ini makhluk ciptaan Allah ini juga pengen bertadabur alam dan bertakbir kepada Allah. Makanya saya selalu mengingatkan ya kepada Mia, kepada tim Asgas RI semua, tolong di saat kalian melaksanakan tabur mikroba untuk mengurai alam, kalau yang agama muslim silahkan bersalawat Nabi dan bertakbir kepada Allah. Betul sekali. Dan kalau yang beragama Nasrani, kebetulan Mia ini Nasrani, dengan kepercayaan Mia, ya kan, kepada yang dipercaya oleh Mia, bagaimana silahkan. Yang agamanya Hindu silahkan, agamanya Buddha silahkan, agamanya Konghucu silahkan gitu kan. Dengan ini intinya makhluk ciptaan Allah ini juga pengen bertakbir kepada Allah. Tumbuhan, binatang semua itu pengen bertakbir kepada Allah. Karena ingin melakukan kebermanfaatan ya. Karena ingin memanfaat kebermanfaatan. Allah sudah memberikan Rahman dan Rahimnya kepada seluruh umat. Ini loh yang harus dipahami. Kenapa mikroba ini luar biasa. Kayak kemarin kami masuk ke Bekasi, baru sekali semprot aja Bekasi, kembang nih. Terus ke Pakis Jaya, ya kan, karena tambak. Yang ya tambak kan? bandeng ya. Tambak bandeng masalah karena dulu terkontaminasi minyak. Nanti kita expose tuh. Oh. Kita expose tuh. Nah, ya. Nah, kita udahlah, saya bilang ke rakyat di Pakis, udah nggak usah nyalahin siapapun, udah. Tidak ada manusia yang sempurna, ya toh? Yuk kita cari solusi aja. Yes. Betul. Cari solusi yang Betul. terbaik sehingga rakyat terbantu, alam terbantu, pemerintah terbantu. Iya. Karena kita Salah ini kebijakan. DNA daripada DNA leluhur Nusantara yang punya etika dan estetika budi pekerti yang luhur, bukan saling salah menyalahkan. Karena kita ini juga jauh daripada sempurna. Saya bilang, alhamdulillah nurut tuh di Pakis. Mau kemarin cus, alhamdulillah sehari jernih. Unik ini mikroba. Apabila dipakai dengan keikhlasan hati dan bertadabur alam dan bersalawat Nabi, dia akan cepat bekerjanya, Mas. Tapi di saat ada ketamakan, Pakai hati bersih. ya kan, ada ketamakan, ada rasa pengen menjual belikan apapun namanya itu, mati itu mikroba. Jadi benar-benar harus niat yang bersih ya, Pak. Ya. Iya, betul sekali. Itu harus Kembali nama amalu bisa bini membaca. ya. Karena kembali lagi karena dia
pun makhluk. Karena beliau pun mikroba ini adalah makhluk Allah. Itu yang membedakan kenapa mikroba PA63 Garuda lebih membahana, mikroba lain banyak. Mohon maaf, hampura nih saya mau ngomong. Saya dari petani keluhannya waktu kami melakukan penyuluhan ke petani ya. Wah Pak, sama lah mikroba juga kemarin saya beli. Oh beli. Enggak Pak, kami mah gratis, saya bilang. Karena kami tidak mau memperjualbelikan makhluk Allah. Oh gitu, baru ini makhluk. Iya makhluk mikrobakteri itu. Yang tidak kelihatan mungkin 20.000 milimikron, nano, gitu kan? Oh alhamdulillah, digratisin aja ya? Iya, kami gratiskan di NTB 400 hektar tuh kami gratiskan untuk semua masyarakat. Ada beberapa desa di situ, dan mereka berbondong-bondong tanpa harus mandi, tidak mandi, mereka datang sendiri. Dan kami pun kaget karena antusiasnya mereka datang di situ bawa botol, siapkan botol masing-masing karena kami berpikir kami nggak bawa botol dari kota. Jadi kami sudah siapkan tangki besar, silakan datang ibu bapak datang bawa. Dan kalau mereka perhitungkan lagi untuk melihat pada saat itu, kan kebetulan saya langsung ke kabupaten nih, pulang pergi kabupaten terus nih. Jadi masyarakat tuh antusias banget datang ke tempat kami di mana titik poinnya kami tuh siapkan mikroba. Dengan adanya mikroba, mereka tuh berharap sekali bagaimana mereka masuk di musim tanam padi, itu mereka harus ngambil mikroba untuk menggantikan pupuk. Karena apa? Kalau dilihat harga pupuk di sana untuk subsidi itu bisa mereka ngangkat juga. Nah, dari subsidi belum non subsidi lebih lagi. Jadi bagaimana mereka itu merasa bangga dengan adanya mikroba ini. Sampai yang ada anak-anak yang sakit karena merasa diri ada mikroba masuk, itu sembuh dengan seketika. Karena apa? Mereka tuh bekerja, mereka berharap mereka akan membangun desa mereka ini dengan adanya mikroba masuk semakin semangat. Jadi kami pun yang bagian tim mikroba pun juga ikut semangat. Jadi mikroba juga selain untuk tanam, jadi memotivasi ya? Memotivasi buat biasa. apa? Buat kesehatan. Ada yang sakit ambien, itu minum juga bisa. Diminum gitu ya Mbak? Minum, saya juga minum. Saya juga minum. Tapi dengan cara yang tepat ya? Iya, cara yang tepat. Ada yang sakit urat juga, asam urat juga minum, diabetes juga minum. Itu mereka sendiri yang merasa. Dari apa? Kalau kita minum, terasa ada gas yang keluar, itu udah langsung tuh kelihatan tuh reaksinya. Dan kalau kena ambien pun ada yang sudah langsung ngecil dia. Nah, kalau ada yang sakit asam urat, hilang asam uratnya. Jadi langsung kontaminasi dengan mikroba tuh kontaminasi langsung dengan masyarakat. Kenapa? Kita ngelihat sendiri nih, ibu-ibu yang tua nih, mereka tuh semakin semangat juga nanya, pakai bahasa Bima ya. Saya jaraho nih buat tahun depan. Loh, Ibu mau minta mikroba ini tuh tahun depan. Jangan Ibu, mendingan tahun sekarang saja. Kalau boleh digunakan sekarang aja. Karena kalau tahun depan tuh kita akan beri lagi di tahun depan. Kenapa? Kita beri dengan secara cuma-cuma, ya? tanpa harus mengambil uang sepersen pun. Dan itu tidak kita ambil duit mereka. Mereka pun rasa pada saat panen itu saya turun langsung ke lapangan. Saya siap tarik padi mereka itu. Dan pada saat mereka motong padi itu saling berebutan, saling berantem. Karena apa? Tempat padi itu jemur padi subuh-subuh jam 6 itu sudah rebutan jadi ibu-ibu tuh. Saya yang turun jadi merasa berpikir gini, aduh ini mujizat ya. Mujizat karena apa? Mereka rasa bangga karena itu semakin bertambah. Yang dari 1.000 lebih sekarang menjadi 2.000 karung. 2.000 karung lebih. Dan mereka ngasih saya hasil daripada itu. Kasih nih buat kamu nih 25 karung, 25 kilo. Maaf 25 kilo, I'm sorry. 25 kilo. Tapi ada yang belum digiling. Terus saya bilang, "Ibu, simpan aja di sini, Bu. Cuma saya ambil yang 15 aja buat bagi teman aja." Kan kebetulan ada tim kita juga yang ikut. Kamu 5 kilo, kamu 5 kilo, kamu 5 kilo. Saya sendiri enggak. Saya langsung berangkat ke Purwakarta untuk membantu Bapak Ramlan Samsuri di sini. Mantap. Dan itu pun sekarang saya bantu di Cimahi. Karena apa? Hati saya tergerak. Saya berpikir kapan lagi kita membela negara? Cara kita membela negara tuh dengan cara kayak begini nih. Kita terjun langsung ke lapangan. Di mana ada bencana, kita turun. Tanpa ada pemerintah harus meminta, oh kamu nih, saya kasih gaji sekian. Kita nggak mikir kayak gitu. Kita mikir bagaimana kita membela negara kita ini pada saat musibah terjadi. Terjun, dengan semangat kita terjun. Nah, pada saat Bapak perintahkan, siap berangkat Cimahi, siap berangkat Sarimukti. Wah, kita udah siap nih dengan mikroba. Amunisi kita itu adalah mikroba nih. Kita siap, mental kita siap. Semua, Bapak Jiun, Bapak Profesor Jiun dan Gunawan saya sendiri, Pak Heri juga berangkat kita. Berangkat sampai sana jam 6.
udah kita ngeliat di titik zona pertama. Nah, situlah mulai kita. Jadi kita kayak perang. Ya. Seperti perang nih. Kok datang ke dalam situ kok kayak kelihatan auranya kok gelap, ya? Kabut, nggak enakan. Wah, merinding nih kalau dibilang. Kabut, bau, I'm sorry, stinking. So, bau, dan saya mau ke toilet. Maaf, saya mau ke toilet, mau ke toilet. Kok saya ngeliat airnya keruh kayak gini? Otomatis saya berpikir, kalau di situ sampah, artinya polusi di bawah ini, terjadinya gas itu lari juga ke air. Tercemar jadinya. Tercemar. Bagaimana penduduk di sebelah? Dan saya berpikir, berapa kilometer dari sini, saya minta izin sama Bapak Profesor. Pak, saya izin mau ke toilet. Tapi saya nggak mau toilet sini. Di sini boleh, Mbak? Nggak mau saya, katanya. Terus pegawai bilang, sini aja, Mbak. Nggak mau, tolong izin saya diantarin ke perkampungan. Akhirnya saya ke perkampungan terdekat. Tapi berapa kilometer, saya merasa pasti ini limbah akan turun ke beberapa rumah di sini. Pak, izin, saya jangan dibawa di kampung sini. Ke sebelah lagi, Pak, kampung sebelah. Karena apa? Saya tahu bakal akan ada limbah masuk di air situ. Akhirnya bawalah dekatnya kepala desa, kelurahan ya. Udah di sana sudah ada semua standby dari TNI semua ya. Camp-campnya udah terbuka semua tuh. Jadi saya ke toilet situ, milih, oh ini sudah ada, bolehlah pakai. Baliklah saya ke tempat semula. Dan kita sudah mulai jalankan itu pemberian mikroba ke zona 1. Nah, dari jam 6, jam 7, jam 8. Jam 8 kita udah mulai apa ya, udah aktif nih. Pergi pulang, isi lagi, balik lagi, isi balik, masukin lagi di dalam bunker, masukin mikroba tuh di dalam botol-botol, udah gitu masukkan di atap di dalamnya mobil damkar, udah gitu saling ini nih, saling ngasih ke teman satu. Pokoknya kerja kayak estafet gitu. Kerja kayak estafet, kayak pergi perang. Jadi dalam keadaan kabut. Dan di situ ada TNI, ada Polri semua. Wah, ini kok kayak pergi perang ya, kata saya. Tapi situasi yang mencekam kayak gitu tuh buat saya tuh semakin semangat. Nah, akhirnya dibawalah masuk ke dalam zona 1 mobil damkarnya. Di dalam zona 1 itu disemprotlah ke dalam ke 2 meter kalau nggak salah ya, itu masukin sebentar Mbak, waktu di zona 1 itu apa yang dilihat? Apa asap, bau atau apa? Asap, ini sebelum Api, gimana? ya sebelum dibuang, sebelum dimasukin mikroba ya, masih asap, masih kabut, masih kalut, suasana mencekam. Buat saya itu mencekam. Nah, setelah masuk itu semprot ke dalam itu antara jam 6, jam 7, jam 8. Balik lagi kita isi lagi. Malam Bapak, malam. Isi lagi malam. Isi lagi. Itu yang pertama ya. Kan yang kedua ada lagi nih, kita berangkat lagi. Nah, itu. Nah, isi lagi, balik lagi mobil damkarnya. Ada mobil masuk, 10 mobil masuk kalau nggak salah waktu itu. 10 mobil masuk. Nah, kita pakai mobil yang pertama nih, masukin. Bolak-balik ke mobil nih. Mobil damkar, masukin lagi mikroba, ambil, isi lagi, masukin lagi, bawa ke mobil damkar lagi, masukin lagi, ngirim lagi. Udah disemprot, sudah tenang pada jam 9 ke atas, udah mulai tenang kita, Tapi kalau 9 mobil ini masih di zona 4, berjejer, mereka masuk ke sana semua. Berjejer, api masih menyala di sana. 4, 3, 2. 4 itu jelas-jelas tuh, dramatis banget kulihat itu. Masuk, mereka di sana nggak keluar. Nah, kata hati saya sendiri nih, kalau kita diserahkan tugas untuk mikroba itu bakal selesai tuh zona 3, 2, zona 2, 3. Karena kita ngelihat sendiri dari sisi zona 1. Jadi pada saat itu saya panggil Pak Profesor, Pak, izin, coba kita kumpul sini. Perhatikan di zona 1 dari jarak jauh, kejauhan. Apakah terasa bening di situ? Iya, terasa bening. Coba pandangan mata Bapak, lihat. Terasa bening zona 1, terasa masih kabut di zona 2, 3, 4. Apa yang Bapak rasakan? Iya. Artinya sudah beroperasi. Pak Arif, tolong dilihat apa yang terjadi. Artinya sudah bekerja mikroba, sudah bening semua. Bening loh Bapak. Saya ngomong di situ. Akhirnya, oh iya terasa bening. Berarti percayalah Pak Arif. Dari situlah saya sendiri membuka mata mereka. Benar. Berarti mikroba bekerja, kata dia. Wait Mbak. Dari mulai disemprot, dari mulai berasap sampai bening itu berapa lama? Berapa menit? Yang jelas dari jam 6, jam 7, jam 8 itu kami bekerja ya. Pulang pergi mobil itu. Nah, mulai jam 9 itu kita mulai mau masuk kembali lagi kita ke arah titik poinnya. Nah, mulai jam 00 itu saya mulai bertanya. Sudah mulai kelihatan. Loh, Bapak, kenapa kita nggak masukkan ke zona 2, zona 3, zona 4 biar selesaikan hari itu juga, kata saya. Kalau kita diserahkan tugas hari itu, all done, we do. It's finished all. But why? Why they don't have to give us to working together to make all clean? I think
kalau kita kerjakan hari itu juga, zona 1, oke, done, selesai. 2, 3, 4, kita kerjakan jam untuk zona 2, 3, 4, itu kalau kita kerjakan hari itu juga, bakal selesai. Cuma kita nggak dikasih tanggung jawab lagi, kita disuruh cool down, diam. Jadi kan masih tanda kutip buat kita, tapi kita tetap bersedia untuk datang. Siap. Ya, bersedia untuk datang, kapanpun kita membantu masyarakat Cimahi, Sarimukti, Hidup Pesmia. Saya siap membantu. Keren. Kalaupun mikroba P63 Garuda akan diuji lagi untuk maju lagi untuk membersihkan Sarimukti, kami siap. Apapun di Nusantara ini tidak ada yang menolak untuk mikroba masuk. Jadi begitu pula NTB. Anak-anak NTB berharap mikroba ini akan membantu pertanian khususnya padi jagung. Karena judulnya Siliwangi Tadabur Alam Bumi Nusantara. Siap. Oke. Ujang. Pukul Mantap akan banget. janji. Siap. Oke, teman-teman. Luar biasa pembicaraan hari ini. Ya, semoga itu bermanfaat. Closing statement dari Pak Wahyu apa? Ya, kita punya kewajiban sesuai dengan kapasitas kita masing-masing untuk bela negara. Siap. Dan kita juga sebagai khalifah di muka bumi, ayo kita berlaku dalam kemampuan kita yang terbaik. Dan menunjukkan kita sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pelik kita. Amin. Itu aja. Dari Pak Ramlan sendiri. Ya intinya menyambung pembahasan saudara saya, Kang Wahyu, kita ini khalifatullah di muka bumi. Dalam arti kata, kita harus bisa memimpin diri kita dulu, Ya. ya kan, sebelum bisa memimpin orang lain. Oke. Bisa kendalikan emosi kita dulu, sebelum bisa mengendalikan emosi orang lain. Ya. Konteksnya sederhana, bahwa ayolah kita jangan saling salah menyalahkan. Jadilah anak bangsa yang cerdas, jadilah anak bangsa yang memang mempunyai suatu sikap manusia budi pekerti yang luhur, MBL, manusia budi luhur. Utamakan adalah solusi. Mencari Jadi solusi. ke depan anak bangsa ini dituntut tidak hanya narasi, tapi narasi, alat bukti, solusi. Ya toh? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Iman, Islam, ihsan. Asah, asih, asuh. Doktrin perjuangannya Trisandi Gajah Kencana. Apa Trisandi Gajah Kencana? Doktrin perjuangan Mahapati Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara. Ya. Dengan apa? Satu, kehormatan itu suci. Ya. Kalau kita bersepakat sudah sebangsa dan setanah air dan bersaudara, janganlah saling mengkhianati. Punyalah sifat asah asih asuh, kan disatukan ini. Betul nggak? Kedua, berjiwa kesatria dan pemberani. Berjiwa kesatria harus punya doktrin perjuangan juga Trisandi Gajah Kencana. Apa? Itu Sumpah Mahapati Gajah Mada mempersatukan Nusantara yang dilakukan oleh Bung Karno juga mempersatukan Nusantara. Yaitu kehormatan itu suci, satu. Kalau kita bersepakat sebangsa dan setanah air, janganlah kita saling mengkhianati. Janganlah kita saling mencaci maki. Ya kan? Janganlah kita saling menzolimi. Makanya bersatulah Majapahit dan Siliwangi. Siliwangi punya kebijakannya dengan asah dan asih asuhnya. Doktrin perjuangannya Majapahit. Itu yang satu tuh, kehormatan itu suci. Dua, berjiwa kesatria dan pemberani. Katakanlah benar sebenar-benarnya, katakan salah sebenar-benarnya. Ya kan? Jangan jadi orang munafik. Ketiga, bersatu dan berkarya. Karena kita sudah punya sifat dan sikap dasar itu, sehingga kita mudah akan bersatu dan berkarya. Makanya Trisula Kembar. Trisula Kembar itu asah asih asuh dan Trisandi Gajah Kencana. Bersatulah Pajajaran dan Majapahit. Selesai sudah Nusantara ini. Di tengah-tengahnya ada Mataram. Mataram itu arti dari sang sekret itu adalah Ibu Pertiwi. Bersatunya Pajajaran Majapahit untuk membela Ibu Pertiwi. Mataram. Ngerti enggak? Itulah Asgas RI. Punya doktrin dengan sifat kebijakannya Asgas RI itu asah asih asuh. Doktrin perjuangannya Trisandi Gajah Kencana. Oke? Jadi kita tidak ada urusan dengan siapapun. Kita tidak mau pencitraan dengan siapapun. Yang akan kita lakukan hanya pengabdian kepada Ibu Pertiwi.
Silahkan kalian merusak, terserah kalian. Tapi jangan juga kalian melarang kami untuk memelihara tanah leluhur kami. Malu nggak sih kalian ini? Apa kalian ini semua ini yang merusak alam ini tidak punya anak turunan? Mau seberapa banyak lagi yang tadi saya bilang? Kenapa saya bilang mengambil falsafah daripada leluhur? Ingat, Republik Indonesia ini baru lahir 78 tahun. Sebelumnya ini ada fase leluhur kita yang luar biasa. Saya tidak mau mengambil terlalu jauh pasirnya. Pasir kekinian saja yang abad 1300-an ke sini saja. Dalam arti kata fase memang mercusuarnya juga Nusantara waktu itu. Jadi maksud saya yang saya tadi asah asih asuh Pajajaran, doktrin perjuangannya Trisandi Gajah Kencananya Majapahit bersatu untuk melindungi Mataram. Apa itu Mataram? Ibu Pertiwi itu artinya Mataram Sanskrit itu. Ibu Pertiwi Mataram itu, sehingga Pajajaran Majapahit melindungi Ibu Pertiwi sehingga akan melahirkan Sriwijaya Kusuma Bangsa. Mantap, keren. Akan melahirkan putra-putra bangsa, putra-putri bangsa yang punya sifat seperti Wijaya Kusuma. Penuh dengan asah asih asuh. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua dan anak-anak muda sekarang harus memahami itu. Kasihan leluhur kita. Paham nggak? Jadi buat saya sebagai pembina Asgas RI dan LIN, Lembaga Investigasi Negara, dan saya bina hampir beberapa organisasi nasional maupun internasional, saya mengedepankan ini kepada adik-adikku semua yang saya bina. Yuk, karena manusia sebaik-baiknya manusia itu berguna untuk makhluk Allah yang lainnya. Jadikanlah sisa akhir hayat hidup kita berguna untuk makhluk Allah yang lainnya. Karena amalan ibadah yang terbesar itu ya adalah ibadah yang terbesar itu sodako. Dengan memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan mendoakan orang tua dan leluhur kita menjadi anak yang soleh. Salah satu perwujudan perilaku anak yang soleh itu yaitu berani berkorban untuk ibu tempat kita bersujud. Maka sholat itu kan suruh sujud. Sujud kita ini kepada ibu Pertiwi. Itu saja dari saya mungkin ya. Maaf ya, saya bagus, itu sangat menggelora banget itu. Ya, menggebu-gebu, itu yang keren banget. Jadi intinya gini. Thank you ya. Oke, thank you banget Pak Ramlan. Tapi tetap ya saya milenial. Oh iya. Tapi bisa lah ya gini ya. Oke. Bisa. Ayo siap. Kan orang pembina Federasi Pencaksilat Tradisi Internasional. Kebetulan memang Pak Ramlan tuh ya pembina Federasi Pencaksilat Tradisional Indonesia. Internasional Indonesia. Iya, 25 negara. Internasional, 25 negara. Oke. Thank you banget Pak Ramlan, thank you banget Pak Wahyu, thank you banget Mas Mia, thank you banget Teh Yuda. Semoga acara ini bermanfaat. Jadi intinya gini, bukan saatnya narasi tapi beraksi. Oke, thank you banget. Gue LD. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Barasun. Merdeka.